Ini aku. Bersama teman-teman pegiat lingkungan melakukan aksi demi bersuara menentang perusakan hutan Kalimantan dari invasi industri yang merusak. Cerita menjadi relawan kampanye lingkungan ini awalnya bermula dari sini. Saya Evelyn Christina, saya berasal dari Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Saya berstatus sebagai mahasiswa akhir di Universitas Palangkaraya. Khawatir akan masalah kebakaran hutan tahunan membuat aku tergerak untuk terjun aktif dalam kampanye lingkungan. Kemudian aku bergabung dengan beberapa volunteer atau relawan lain di Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk belajar dan juga memahami mengapa Indonesia rentan dengan kebakaran hutan dan lahan, dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Sebagai masyarakat yang merasakan dampak kebakaran hutan secara langsung, saya tergerak untuk bergerak dan berperan memulai dari diri sendiri dalam pencegahan kebakaran hutan dan mendorong teman-teman untuk melakukan dampak yang lebih besar dalam pencegahan kebakaran hutan. Ternyata relawan di sini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar mereka datang dari wilayah yang sering terdampak kebakaran hutan dan juga lahan. Oke, ayo. Gak usah enak, sampai aku tambah susah masuknya. Iyalah, itu resletingnya rusak cuma gaya rem aja. Diam-diam, enak. Di tengah ada. Baik. Kita lagi training buat yang baru dan buat member yang lama. Kita lagi refreshment setelah 2 tahun kita vakum, nggak melakukan aktivitas. Dan tahun ini kita melakukan training dan refreshment untuk kesiapsiagaan kalau nantinya kita melakukan pemadaman jika ada kebakaran hutan dan lahan. Di sini ada juga relawan yang sudah lama berprofesi sebagai pemadam kebakaran, seperti Aldi dan Kelvin. Beberapa peserta berasal dari Sumatera, ada juga mahasiswa yang datang dari Pulau Jawa. Untuk memahami secara utuh permasalahan kebakaran hutan, kita wajib mengikuti beberapa sesi kelas. Aku pribadi juga penasaran, kenapa hutan gambut di Kalimantan dan Sumatera rentan terbakar? Ini ada yang bisa cerita apa? Ini saya apa? Gimana? Sumatera dan Kalimantan. Bener ya? Ada yang bilang ini Jawa nggak? Kami juga dibekali pemahaman soal bagaimana menggunakan teknologi untuk mengetahui indikasi lokasi titik api. Itu kita masukin itu tanda panahnya berada di lokasi tadi atau piye, Mas? Harusnya sesuai dengan koordinat yang dimasukin. Oh, kalau koordinat dimasukin berarti palangnya ada di lokasi objek. Ya, jadi pakai RPS aja ya. Ya. Ini kan udah nih. Seusai mengikuti kelas materi, muncul pertanyaan, bolehkah gambut ditanami? Lalu, mengapa kehadiran industri perkebunan besar bisa membahayakan ekosistem gambut?
Kalau di rawa gambut sebenarnya untuk jenis tanamannya itu sebenarnya ada tanaman yang khas ya biasanya. Karena kalau di rawa gambut itu nanti ada namanya jelutung kayak begitu. Nah itu sebenarnya bisa juga ada nilai tambahnya gitu. Sebenarnya rawa gambut itu kalau diusahakan secara ekonomi bisa, tapi kalau untuk skala besar itu akan sangat merugikan. Tapi kalau untuk masyarakat gitu, untuk bertani itu masih bisa gitu. Dia akan punya wisdom sendiri ya untuk pengelolaan lahan gambut gitu. Ada nanti namanya polyculture gitu ya. Itu artinya nanti tanaman-tanaman yang memang cocok di gambut gitu, tanpa merusak gambut sendiri atau tanpa mengeringkan gambut gitu. Nah, tapi ketika sudah masuk di level skala besar, industri, mau nggak mau kan harus dikeringkan gitu kan. Nah, berarti cuma cocok ditanam oleh tanaman yang bernilai ekonomis tinggi gitu, homogen gitu. Nah, padahal gambut ini kalau untuk kepentingan masyarakat ya bisa jadi sumber penghidupan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata bahwa gambut ini nggak bisa diusahakan gitu. Bisa, tapi ya dalam skala lokal gitu, dengan kebijakan wisdom lokal gitu, bukan untuk yang skala besar. Landscape gambut yang seperti di Papua ya masih banyak yang bagus atau yang alami. Itu ketika nanti dia dikasih izin baru lagi, nasibnya akan sama yang di Sumatera Kalimantan, akan menjadi kritis tinggi. Makanya sekarang semua landscape gambut itu harus diprioritaskan untuk dilindungi. Berarti bukan hanya yang kritis aja, tapi yang belum rusak pun ya dilindungi. Artinya tidak usah diberikan izin gitu. Usai kelas, kami kemudian dikenalkan dengan berbagai alat pemadam. Relawan yang berpengalaman sebagai kru pemadam ambil bagian untuk berbagi ilmu dengan kami yang masih awam. Tulangnya jangan dijalankan, jadi kepalanya nggak rusak. Lewat 1 menit. Ini coba gulung. Setengah jongkok. Kamu yang jalan, jangan tulangnya yang jalan. Nanti kopinya rusak. Oke. Yang ini diputar. Caranya kalau dia pakai sistem putar begini, ditahan ini ditahan, dibelokatkan. Oke. Nah, baiknya ada lagi saringan ke kanan. Jarum jam. Buka jarum jam. Nutup jarum jam, kunci jarum jam, buka lawanan dia. Bisa naik, putar kencang-kencangnya, kuat-kuatnya. Ini apa? Ini untuk kunci ini. Ini nggak perlu juga. Ini dibuka kepalanya mengganti ininya. Makanya sama. Gasnya diturunkan baru dimatikan. Biar mesinnya awet. Bagiku ini semua merupakan hal yang baru, penuh tantangan yang tidak mudah. Karena untuk menjadi seorang relawan ternyata modal komitmen saja tidaklah cukup. Dibutuhkan pengetahuan dalam setiap aksi kampanye.